Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nama budaya. Ya, semuanya ganteng-ganteng ya. Ini saya mau lihat dulu wajahnya nih, ganteng-ganteng semua. Wah, kelas semua kelas berapa? Kelas 6 ya? Kelas 6 ya. Wah, bentar lagi udah SMP ya. Duh, senang ya. Mudah-mudahan nanti pandeminya selesai ya, jadi kalian bisa wisudaan. Kasihan koko-koko kalian nggak bisa wisuda. Baik, host mungkin bisa bantu untuk tampilkan slide PowerPoint jika bisa, karena saya pakai handphone. Ya, thank you. Di full screen aja. Sangat. Ya, baik. Terima kasih ya adik-adik. Jadi selamat datang di kegiatan kita. Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengundang dan memberikan satu kesempatan untuk saya berbagi hari ini. Ada kerinduan juga ya bisa main ke sekolah. Pasti udah lama nggak ke sekolah, dan saya juga terakhir kali kita datang ke sekolah itu untuk kegiatan semacam observasi untuk guru. Jadi mungkin sudah 2 tahun ya. Jadi sudah lama kita tidak berjumpa. Baik. Jadi semoga kegiatan ini bisa dapat menambah keyakinan kita kepada Buddha Dharma, sehingga membantu kita untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam kehidupan. Oke, kita lihat gambar pertama berikutnya. Ini adalah tebak biku. Ini judulnya tebak biku. Ya, next. Ini kembali ke zaman dulu, kalau ngomong ada next-nya. Bisa ditampilkan berikutnya? Iya. Iya, kita lihat. Oke, ini gambar Bante ya. Kalau langsung aja ditampilkan semuanya nggak apa-apa, karena saya sih nggak jamin anak-anak kenal gitu sama tokoh-tokoh yang akan saya tampilkan ini. Baik, ada 4, 2 biku dan 2 biksuni, ya, 2 biksu, 1 biksuni. Kebetulan biksuninya dan biksunya ini semua bukan orang Asia. Ini semua bule-bule, ya, bule-bule, ya. Kaukasian kita bilang, tinggalnya di Amerika. Kalau yang sebelah kiri itu atas, itu nama biksunya, itu Srawasti Damika. Beliau adalah seorang biksu, orang Australia. Dulu tinggal di Singapura, beberapa kali kita sempat undang ke Indonesia. Sekarang sudah kembali tinggal di Australia, mengingat usianya sudah semakin tua. Beliau termasuk salah satu biksu yang pengetahuan dharmanya bagus sekali. Beliau banyak menulis buku, juga membuat blog, sehingga kita bisa banyak belajar gitu dari beliau. Kemudian yang bawah ini biasanya orang mungkin pada kenal. Kalau biksu yang atas itu nggak gitu terkenal ya. Bante Damika itu nggak gitu. Terkenal Bante yang di bawah. Yang di bawah itu adalah Biku Achan Brahm. Brahma Wamso kepanjangannya, Achan Brahm, Brahma Wamso. Seorang biku, orang Australia juga. Tinggalnya di Australia sekarang, guru meditasi. Terkenal, sangat terkenal seluruh dunia. Ya, beliau secara rutin diundang oleh teman-teman dari Ehipasiko Foundation untuk datang ke Indonesia menyampaikan khotbah keliling ke berbagai kota. Biksuni yang sebelah atas, yang ketiga itu namanya Pema Chodron. Kebetulan Koko nggak gitu kenal dekat dengan beliau. Rasanya juga belum pernah berjumpa, tapi beliau juga termasuk sosok yang luar biasa di agama Buddha di Barat. Nah, kalau yang biksuni yang keempat, nah ini saya kenal sekali, karena beliau bernama Thupten Chodron. Pema Chodron, Thupten Chodron, itu adalah nama-nama yang lazim dipakai oleh para biksu-biksuni di tradisi Tibetan. Nah, biksuni yang bawah ini orang Yahudi. Orang Yahudi, tinggalnya pernah jadi guru, lahir di Los Angeles, pernah menikah sudah. Jadi kemudian dia bertemu dengan Buddha Dharma dan memutuskan untuk menjalani kehidupan spiritual secara penuh waktu. Yang saya pernah tanya, so Venerable, how about your husband? Nah, saya tanya, oh ya, yeah, it's okay with him. Jadi biksuninya sudah pernah
menikah, punya suami, kemudian diizinkan oleh suaminya untuk menempuh kehidupan sebagai seorang biksuni ya. Beliau udah umur 70 nih, 70 lebih ya biksuni yang dibawa. Saya Koko beberapa kali mendampingi biksuni ini kalau ke Indonesia sebagai penerjemah, dan beliau memberikan pengajaran Dharma yang sangat-sangat menyentuh ya, sangat mumpuni. Videonya banyak di YouTube, buku-bukunya juga sering kita terbitkan dan bisa dibaca dengan sangat luar biasa. Ini karena saya nggak bisa lihat adik-adik, teman-teman, ada satu kesamaan ya, semuanya orang bule, semuanya orang barat, dan apakah mereka lahir sebagai seseorang yang beragama Buddha? Tidak ya, adik-adik. Ya, jadi teman-teman, adik-adik, teman-teman, mereka semua bukan lahir di keluarga yang beragama Buddha. Beda nih kalau misalnya kamu ya, mungkin kamu papa mamanya beragama Buddha atau kakek nenek, atau kayak saya lahir sebagai seorang keturunan Indonesia, saya orang Indonesia keturunan Tionghoa dan lahir di Medan, Indonesia, happy Buddha. Jadi saya pun turut beragama Buddha. Meskipun pada saat itu agama Buddhanya ya agama Buddha, agama Buddha. Artinya ya KTP-nya Buddha gitu, tapi belum tentu serius itu beragama Buddha. Jadi kalau adik-adik, teman-teman perhatikan bahwa wajah ini adalah wajah-wajah orang yang pindah ke agama Buddha. Ya, pindah ke agama Buddha. Nah, menarik, ya ini menarik. Kenapa mereka mau pindah ke agama Buddha? Dan di Indonesia banyak orang pindah dari agama Buddha. Ya, jadi ada orang yang pindah ke agama Buddha, ada orang yang pindah dari agama Buddha. Kalau di Amerika atau di Eropa atau di negara-negara barat, hal tersebut itu umum, wajar. Karena itu adalah kebebasan bagi mereka untuk menentukan jalan hidup. Ya, jadi mereka untuk pindah ke agama Buddha, bukan cuma hanya pindah ya teman-teman ya, tapi juga serius menekuni agama Buddha itu sendiri, sampai mereka menjadi biksu, menjadi biksuni, menulis buku, menjadi guru meditasi, keliling-keliling dunia untuk mengajarkan Buddha Dharma. Dan ini adalah salah satu hal yang tergenapi. Nah, jadi gini, di agama Buddha itu juga ada ramalan-ramalan. Dan salah satu ramalan yang paling sering saya ada di Tibet, terbang di udara, agama Buddha akan pindah ke barat, atau agama Buddha akan sampai di barat. Nah, ini ada suara-suara apa nih? Oke, jadi ramalannya seperti itu. Ketika burung besi terbang di udara, agama Buddha akan tiba di barat atau pindah di barat. Intinya, kalau suatu hari nanti, intinya adalah bahwa suatu hari nanti agama Buddha yang lahirnya di timur, maksudnya lahir di timur ini belahan dunia sebelah timur ya. Belahan dunia sebelah timur, maka suatu hari nanti dia akan sampai di dunia barat. Dan ini ramalan yang kemudian terbukti. Ya, teman-teman, adik-adik, ramalan ini bila memang ada ya, karena Komomi ketemu sumber aslinya, tapi sering sekali mendengar ketika ada biku-biku yang khotbah, dan ramalan ini terbukti. Apa sih burung besi? Burung besi itu pesawat. Ya, adik-adik, pesawat, kapal terbang. Kayak saya tinggal di Jakarta, kalau ke Batam, kalau pakai kapal laut, dua orang, dunia ini sangat mudah kemana-mana, karena ada burung besi. Nah, ketika burung besi terbang di udara, agama Buddha akan sampai di barat. Dan itu
ramalan itu tergenapi, terjadi karena banyak kemudian orang-orang Barat yang bertemu dengan ajaran Buddha dan mereka adalah ini. Oke, next pictures please. Ya, berikutnya. Tolong, host, terima kasih. Berikutnya adalah satu tokoh fenomenal. Meskipun ketika Komoming baca, belum tentu dia beragama Buddha sebenarnya. Belum tentu beragama Buddha, karena tidak ada satu pengakuan ya. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa kok belum tentu Steve Jobs itu beragama Buddha. Tapi yang benarnya adalah ini adalah Steve Jobs. Ya. Jadi Steve Jobs ini kenal ya. Minimal kamu tahulah kalau di dunia desain komputer yang sekarang udah iPhone 12 Plus itu kayak 20 juta itu. Atau dia bikin laptop yang tipis sekali namanya MacBook dan yang pintar. Lalu sama seperti orang-orang hippie pada umumnya. Jadi tahun 70-an ya adik-adik. Jadi waktu itu Koming juga belum lahir. Itu 60-an 70-an itu generasi Amerika itu terobsesi untuk pergi ke India. Untuk bertemu dengan guru-guru spiritualnya, termasuk Steve Jobs. Di sana dia kemudian dikatakan tertarik dengan agama Buddha dan mempraktikkan salah di Zen. Dan dikatakan orang itu terinspirasi oleh agama Buddha Zen. Oke, jadi adik-adik, teman-teman, dari dua pendahuluan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir secara kritis. Kenapa ya? Kok mereka bisa ya, mau ya beragama Buddha, padahal kan mereka sudah lahir di keluarga di Barat. Agama Buddha tidak lahir di Barat. Di Barat ada agama mayoritasnya. Tapi ketika mereka ketemu dengan agama Buddha, mereka dapat berhubung. Wah, ini ajaran luar biasa. Spiritualitasnya begitu tinggi, gurunya begitu agung. Dan mereka menekuni, mereka mendalami, dan mereka pun memutuskan untuk menjalani kehidupan sebagai monastik, sebagai anggota sangga. Baik, kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Ya. Host. Ya, agama Buddha di dunia. Maksudnya apa sih agama Buddha di dunia? Begini, di dunia ini, di bumi tempat kita tinggal, ini ada banyak agama. Ada banyak agama. Ya, kita definisikan agama itu sebagai sebuah pedoman untuk menjalani kehidupan kita. Ya, jadi agama itu adalah pedoman hidup. Pedoman itu artinya panduan bagaimana seharusnya kita. Nah, di dunia sendiri, agama Buddha termasuk salah agama tertua di dunia dengan jutaan praktisi baik di timur dan di barat. Jadi imbang. Ya. Jadi satu sebagai agama tertua. Kalau kita misalnya merayakan Waisak, ya kita tahu bahwa kita sudah tahun ke 2500 sekian, itu dihitung artinya agama tertua di dunia, salah satunya adalah agama Buddha. Dan praktisinya jutaan, ratusan juta, baik di negara-negara timur maupun di negara barat. Di negara timur seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, or India juga masih banyak umat Buddhanya, atau Vietnam ya,
Australia juga makin banyak penganut agama Buddha, di Amerika juga berkembang, Eropa juga berkembang, dan ini satu hal yang fenomenal. Dan berikutnya kita lihat, slide berikutnya. Berkembang dalam bentuk apa nih? Oke, kenapa? Karena agama Buddha itu disebarkan tanpa paksaan, ya adik-adik. Ini juga sebenarnya sebuah nilai plus. Agama Buddha itu poin kedua ya, tolong. Agama Buddha itu disebarkan tanpa paksaan. Tidak ada paksaan, tidak ada upaya-upaya di mana orang ditakut-takutin untuk beragama Buddha. Enggak. Nah, agama Buddha itu masuk dengan cara damai. Agama Buddha itu bisa diterima dimanapun dengan cara-cara yang damai. Kenapa? Karena disebarkan tanpa paksaan, disebarkan dengan welas asih kepada dunia. Oke. Oleh sebab itu, adik-adik perhatiin nggak kalau agama Buddha itu banyak tradisinya, banyak metodenya, atau saya lihat di acara kamu itu nanti ada kebaktian Theravada. Ya, ada Theravada, ada kebaktian Mahayana. Mungkin ada juga kebaktian Tantra. Ya. Nah, itu semua adalah sebuah contoh bagaimana sesungguhnya agama Buddha itu disebarluaskan tanpa paksaan. Artinya begini, ketika agama Buddha masuk ke, contoh nih, ketika agama Buddha masuk ke Tiongkok misalnya, agama Buddha menyesuaikan dengan budaya orang Tiongkok. Makanya ada pembacaan sutra, makanya ada pembacaan Liam King pakai bahasa Mandarin. Juga ketika agama Buddha itu masuk ke Tibet, ada tradisi-tradisi Tibet yang kemudian masih diteruskan, ya, tradisi-tradisi Tibet yang kemudian masih bertahan. Makanya adik-adik, teman-teman, kalau lihat bante-bante kita itu jubahnya beda-beda kan, bajunya lain-lain, karena ada penyesuaian secara tradisi dan budaya. Ini adalah sebuah bukti bahwa agama Buddha itu disebarkan dengan welas asih. Dia tidak ada paksaan. Oh, kamu harus beragama Buddha. Kamu wajib karena kamu begini-gini, enggak. Bahkan ya, salah satu sosok yang paling terkenal, sosok raja yang juga yang cetar membahana yang luar biasa adalah Raja Asoka. Raja yang dikatakan berhenti berperang setelah mengenal agama Buddha. Nah, Raja Asoka ini gemar perang. Ini Raja India, gemar perang. Dia hobi, mau meluaskan teritorialnya. Dia berperang dengan membunuh banyak orang. Dan ketika dia bertemu dengan agama Buddha, dia pun berhenti berperang. Ini kisah nyata, adik-adik, teman-teman. Ini kisah nyata. So he stopped the war, ya, dan sangat luar biasa. Transformasinya tuh berubahnya itu Raja Asoka luar biasa. Sosok raja yang kemudian terinspirasi dengan agama Buddha. Bahkan adik-adik, Raja Asoka ini punya adik perempuan. Adik perempuan ini pun menjadi seorang bikuni. Jadi kita lihat agama Buddha disebarkan tanpa paksaan, dengan welas asih kepada dunia. Nah, ini juga pasti menarik ya buat orang-orang Barat yang belajar sejarah agama Buddha. Mereka belajar sejarah agama Buddha, mereka melihat catatan-catatan sejarahnya, loh, agama Buddha ini kok nggak ada ininya ya, nggak ada pembunuhannya nih dalam upaya menyebarluaskan, tidak dipaksa, loh kok bantenya bajunya lain-lain ya, oh ternyata sesuai dengan budaya di setempat, gitu. Kok agama Buddha ada parita, ada liamkeng, ada mantra, oh itu artinya agama Buddha menyesuaikan. Agama Buddha melihat bahwa itu cuman bentuk luar, kayak jubah ya, jubah itu kan pakaian sebenarnya, itu bentuk luarnya saja, karena esensinya adalah untuk melindungi dari panas dan dingin, dari debu, kemudian juga esensinya adalah supaya sopan, ya, makanya jubahnya beda-beda. Nah, ini yang kita bisa petik bahwa Buddha Dharma luar biasa adik-adik, disebarkan tanpa paksaan.
Belum pernah ya, Komoming belum pernah ketemu catatan sejarah atau baca. Penasaran sih sebenarnya, mudah-mudahan memang tidak ada. Bahwa ada raja yang berperang menyebarkan agama Buddha. Makanya umat Buddha terkenal damai, peaceful. Halo. Ya, damai, peaceful, tentram, tidak banyak berargumen, yang berdebat atau bermusuhan dengan orang dari agama lain. Ya, dalam proses penyebarannya. Ya, baik, adik-adik kita masuk ke poin ketiga. Ya, poin ketiga sambil dicatat ya. Kalau ada pertanyaan bagus, luar biasa, nanti dapat karma baik. Komoming tuh pernah nama panggilan Ko Hendra itu Komoming, jadi jangan heran ya kalau suka nyebut diri sendiri Komoming. Oke, poin ketiga, kebenaran mutlak versus kebenaran konvensional. Nah, ini bahasanya agak canggih nih, tapi nggak apa-apa ya. Kita belajar sesuatu yang baru, kebenaran mutlak versus kebenaran konvensional. Apa sih kok kebenaran mutlak dan konvensional? Oke. Sekarang tanggal 14, benar ya 14 ya? Betul? Ya, 14 Desember 2020. Benar nggak sekarang tanggal 14 Desember 2020? Benar. Benar. Benar menurut tanggalan siapa? Tanggalan. Tanggalan hey. Benar menurut tanggalan versi yang kita pakai sekarang. Kalau Komoming tidak salah, sekarang disebut kalender Gregorian. Oke, balik. Nah, sekarang disebut kalender Gregorian. Kita pakai kalender yang dipakai di seluruh dunia, sekarang nyebutnya tahun 2020. Benar nggak sekarang dunia atau bumi kita umurnya 2020? Belum tentu. Satu lagi contoh gini. Kan sebagian teman-teman, maaf ya, ini hanya karena mencontohkannya lebih mudah ya. Sebagian kan teman-teman, orang kita, orang Indonesia, keturunan Tiongkok ya. Nanti tahun depan kan ada Imlek tuh, tanggal 12 Februari 2020. Tahu nggak Imlek tahun keberapa? Coba googling dulu nih. Googling dulu deh. Imlek 2020 ya. Imlek tahun berapa? Imlek ke berapa? Imlek 2020. Nah, sebentar. 2571. Ya. Jadi 2571. Oh. Nah, jadi menurut tanggalan Tionghoa, menurut kalender Tionghoa, sekarang bukan tahun 2020. Sekarang adalah tahun 2000, nanti tahun depan kan tahun 2021 kan? Iya. Ya, pandeminya pulang ya, Mr. Corona silakan pulang, kami mau sekolah ya. Happy birthday. Udah rindu kawan-kawan, udah rindu sama guru ya, udah pengen main bola di lapangan kan, sekolah lapangannya besar kan di Bodhi Dharma. Oh ya, sekolah nggak boleh pakai sepatu ya, mesti copot pakai kaos kaki. Nah. Jadi tahun depan, enggak, tahun ini, tahun Imleknya 2571. Tahun depan berarti 2572. Nah, itu baru kita bicara tanggalan nih adik-adik teman-teman. Ada tanggalan Gregorian tahun 2020, ada tanggalan Imlek nih sekarang tahun 2571. Coba Komoming lihat lagi, yang disebut tanggalan Jawa, tanggalan Islam. Ada orang Islam punya kalendernya. Ya, kalender Islam 2020. Coba kita lihat. Sekarang tahun berapa nih menurut Islam? Menurut agama Islam, tahun sekarang itu, kalau Komoming tidak salah ya, ini hanya sebagai ini saja. Meliputi tahun Hijriah 1441 1442. Nah, jadi menurut tanggalan Islam sekarang ini, kalau yang Komoming baca di sini sekarang adalah tahun 1441. Ya, tahun Hijrah. Yang paling benar yang mana? Halo? Nah, atau satu lagi nih, contoh.
Sekarang jam berapa adik-adik? Jam berapa coba? Sekarang jam berapa? Di tempat kamu jam berapa sekarang? Jam Aja. 12. 49 ya. Nah, kalau di Batam, itu di Batam. Kalau di Singapura jam berapa sekarang? Jam 1.49. Jam 1.49. Betul. Ya. Di Batam 12.49, di Singapura 13.49. Kalau di Papua tahu nggak sekarang jam berapa? Di Jayapura. Di Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Di Merauke sekarang, teman-teman, sudah jam 14.49. Kenapa? Karena Merauke atau Papua itu pakai waktu Indonesia bagian timur. Nah, ini beda-beda kan? Beda. Nah, sekarang jamnya beda-beda, tapi waktunya sama nggak, teman-teman? Waktunya sama nggak? Enggak. Gini, maksudnya gini. Sama. Saatnya sama nggak? Momennya sama nggak? Sama. Sama. Tapi kita nyebut jamnya beda. Kamu tahu nggak? Komoming sekarang nggak di Jakarta. Nah, jadi ini disebut kebenaran konvensional. Oh, satu lagi biar gampang deh. Tolong jawab ya. Ini kita sebutnya apa? Jam tangan. Jam tangan. Bahasa Mandarinnya apa? Enggak tahu. Oh, piao. Oke. Bahasa Jawanya apa ini bahasa Jawanya? Ada yang tahu nggak? Okay. What do you call this in English? What? Hmm? What? Watch. That's right. You call this watch in English. Kamu panggil watch dalam bahasa Inggris. Orang Indonesia, bahasa Indonesia bilangnya jam tangan. Kemudian bahasa Mandarinnya apa tadi adik-adik? Kopia. Ya. Nah, kamu lahir di Medan, orang Medan bilang ciu-piu. Nanti orang Teochew bilangnya apa lagi? Tapi barangnya sama nggak? Sama? Beda. Kok beda? Kan watch, jam tangan, ciu-piu. Hanya beda, nah. Beda apa tadi? Tadi ada yang sebut tuh, beda apa? Beda nama. Betul. Beda nama. Beda nama ini adik-adik boleh kita sebut sebagai kebenaran konvensional. Ya, kebenaran yang diyakini orang berbeda-beda. Nah, salah satunya kita nyebutnya lain-lain, tapi barangnya sama nggak? Itu kebenaran konvensional ya, kebenaran konvensional. Coba ulang apa nama kebenarannya? Kebenaran konvensional. Right, awesome. Big applause. Now, sekarang kita lihat kebenaran mutlak. Mutlak. Apa sih kebenaran mutlak kok? Nah, kebenaran mutlak artinya sesuatu yang semua orang nih, kalau mau bilang semua makhluk, semua orang nih, biar nggak ribet, semua orang yang hidup di dunia kita sekarang itu tidak dapat membantahnya. Itu disebut kebenaran mutlak. Nah, di slide ada ya. Contohnya apa adik-adik? Kalau mandi badannya basah nggak? Basah? Siapa yang mandi kering? Siapa yang mandi? Kalau mandi kering siapa? Kalau ada yang mandi kering. Kalau kelamaan. Oh, kelamaan. Biarin aja sementara, habis itu udah Kering. Pada saat siram badan basah apa kering? Basah. basah. Komoming, itu basah. Orang Amerika mandi basah nggak? Basah? Orang Eropa mandi basah nggak? Basah. Orang astronot kalau mandi basah nggak astronot? Kering. Kering. Basah dong, tetap Karena ada. gravitasi di luar angkasa nggak ada. Airnya tetap ada kan, tetap basah gitulah ya. Nah oke, satu lagi contoh. Pernah megang api nggak? Pernah? Nggak pernah.
Nggak pernah. Ya, kalau jangan dicoba ya, nanti bahaya habis Bina Widya. Habis webinar semua nyoba-nyoba korek api. Rasanya apa kalau kebakar? Panas. 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 Nah, itulah sifat api. Sifat api, sejatinya sifat api itu pasti panas. Sifat air pasti Dingin. basah. Maaf ya, kena tepu ya. Sifat air pasti basah. Oke, air dikasih es batu, airnya jadi apa? Dingin. Enggak, airnya jadi enak buat diminum. Kenapa enak diminum? Karena dingin. Dingin. Panas. Ada yang jawab panas. Dingin. Oke, baik. Nah, air, nih contoh nih. Kok Moming itu udah pernah ke Bali. Waktu Kok Moming mandi di Bali, airnya basah juga. Waktu mandi di Medan, basah juga. Waktu mandi di Singapura, basah juga. Mandi di Thailand, mandi di Jepang, mandi di Korea, mandi di Hong Kong, mandi di Perancis. Waktu mandi di kapal laut, Moming pernah naik kapal laut, mandi di kapal laut, basah juga. Yang belum pernah mandi naik pesawat sih ya. Kalau ada keren kali ya. Bisa mandi di pesawat. Nantilah kalau naik pesawatnya yang mahal. Nah, ternyata air itu basah, sifat air itu basah, itu berlaku di seluruh tempat di dunia. Nah, ini disebut kebenaran mutlak. Ya. Nah, Buddha mengajarkan kebenaran mutlak. Tapi bukan fisika, bukan biologi, bukan. Buddha mengajarkan kebenaran yang berlaku kepada semua makhluk. Contoh yang paling sering kamu belajar agama Buddha itu Buddha mengajarkan, masih ingat yang disebut 4 catur Arya Sacani? 4 kebenaran mutlak. 4 kebenaran mutlak. 4 kebenaran Arya. Duka, apalagi? Sebab duka, terus Menuju duka, dan yang terakhir apa? menuju lenyapnya duka. Nah, kita bahas yang pertama aja ya. Bahas yang pertama, bahwa hidup mengandung duka. Duka apa sih adik-adik? Duka itu penderitaan, betul. Duka itu penderitaan, duka itu perasaan yang tidak menyenangkan. Kalian udah pada makan belum? Sudah? Enak ya udah makan. Kalau udah makan, rasanya apa? Kenyang. Kenyang. Bukannya ngantuk, habis makan tuh ngantuk. Itu kalau bayi, Bu. Kalau itu Oh, itu kalau bayi. Nah, habis makan, habis kenyang, ngantuk. Ngantuk pengen tidur, tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Banyak PR, banyak ini itu. Nggak bisa tidur karena banyak kerjaan, itu duka. Lapar, belum makan, itu adalah ada suara. Ya dimatiin. ada yang bocor, itu duka. Nah, duka terjadi nggak sama kamu ngalamin duka nggak dalam hidup? Di umur kamu nih, ada dukanya nggak? Misalnya kamu pengen minta dibeliin PS5, tapi nggak dikasih, happy nggak? Tidak. Aku nggak gitu ngerti ya. Kamu tuh, karena kita beda umurnya jauh, jadi ini ada suara-suara background siapa itu. Jadi karena kita hidupnya beda, Koming belum begitu ngerti kalian hobinya apa. Tapi begini, manusia itu pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi nggak semuanya bisa tercapai. Ya, mungkin kamu seneng apa sih? BTS ya, K-pop ya, pengen nonton, pengen lihat, ganteng-ganteng deh, cubi-cubi gitu, kimut-kimut, pengen ketemu, ya tapi jauh, nggak punya duit beli tiketnya, ya itu juga termasuk duka. Semua orang mengalami duka, ini yang Buddha ajarkan, ya. Nah, baik lagi nih, kenapa orang bule, orang Barat itu mau beragama Buddha? Salah satu alasannya karena mereka banyak orang kaya di situ. Adik-adik ya, bercita-citalah yang tinggi, nanti kamu punya pekerjaan yang bagus, atau punya usaha yang bagus, kamu bisa keliling ke luar negeri, lihat negara-negara yang maju, mereka punya
jalan yang mulus, ya, bersih, segala macam. Banyak orang kaya, banyak orang sukses. Tapi juga banyak orang yang hidupnya susah. Mereka hidupnya menderita. Mereka stres. Dan ketika mereka sadar bahwa mereka bisa mengurangi stresnya dengan mempelajari agama Buddha, dengan memahami tentang Dharma, mereka pun mendalami agama Buddha. Oh, ternyata ya, ajaran agama Buddha punya begitu banyak solusi untuk masalah pikiran saya. Untuk masalah mental saya, untuk kemarahan saya. Misalnya. Itulah membuat mereka, keren, TOPBGT. Tertariklah mereka belajar agama Buddha. Kenapa sih? Ya, karena pada dasarnya setiap orang itu, meskipun dia super duper kaya, ada tuh bahasanya crazy rich namanya. Jadi kalau pergi kemana-mana nggak pakai pesawat pribadi. Di mobilnya bukan, di rumahnya bukan parkir mobil, tapi parkirnya adalah kapal. Di Jakarta ada tuh. Tapi banyak juga loh orang yang udah super duper kaya, crazy rich, tapi hidupnya stres. Ya, ada kan? Oh, pernah dengar artis Korea yang bunuh diri? Kok bisa bunuh diri sih? Udah cantik kan? Cantik, duitnya mungkin banyak, terkenal. Kok dia stres, depresi, dia bunuh diri? Ya, sayang banget. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya, karena dia tidak melatih mentalnya. Dia tidak melatih pikirannya supaya kuat dalam menghadapi kenyataan hidup. Nah, agama Buddha mengajarkan bagaimana kita melatih pikiran kita supaya kita dapat menghadapi kenyataan hidup. Contoh kenyataan hidup apa sih adik-adik? Begini, kangen nggak sih sama sekolah? Kangen? Aku kangen banget. Kamu kan dosen, juga kangen sama kampus. Bisa ngajar, tatap muka, bisa lucu-lucuan. Ya. Tapi kita nggak bisa sekarang, karena ada yang namanya siapa sih? Corona itu. Kalau keponakan Koko bilangnya, apa? Corona kapan pulang? Nah, karena kita memahami, kalau di agama Buddha kita diajarkan untuk memahami kenyataan. Udah, sekarang kenyataannya lagi ada corona. Ya, bahaya kalau sekolah. Kemana-mana mesti pakai apa? Pakai helm tuh. Kalau sekolah nanti pakai helm, pakai Masker. masker, pakai oksigen, repot. Ya udah di rumah aja. Belajar juga bisa. Nah, orang yang memahami kenyataan, menerima kenyataan, atau bahasa kerennya tuh kalau orang Jawa, nerimo, itu dia akan punya keterampilan mengatasi duka dalam hidup. Jadi agama Buddha ini, kita cerita bagaimana cara mengatasi duka sebenarnya adik-adik. Ya, bagaimana cara kita mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita. Nanti tanya ya, apa saja yang dapat kita urai. Kita masuk ke slide terakhir. Slide terakhir. Oh, udah ya. Poin keempat, Anda yang bertanggung jawab. Nah, coba perhatikan. Di slide berikutnya, terima kasih, thanks. Ada ayat seperti ini, oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri pula seseorang menjadi suci. Nah, di Dhammapada 165. Nah, ayat ini bagus untuk kita, ayat ini bagus ya untuk kita renungkan. Karena gini, orang mau jadi baik atau orang mau jadi jahat, semua tergantung orang. Ya, termasuk adik-adik. Kamu mau jadi orang berhasil, atau kamu mau jadi orang baik, atau kamu mau jadi biksu, mau jadi biksuni, itu semua adalah sangat bergantung kepada diri kamu. Dikatakan juga di sini, suci tidak suci bergantung pada diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat mensucikan orang lain. Ya. Lain. Ya, Dhammapada 165 ya, teman-teman ya. Coba kita ganti ya. Kata sucinya kita ganti jadi pintar. Pintar tidak pintar bergantung siapa? Diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat mempintarkan orang Lain. Loh, kok? Jadi ngapain saya sekolah? Ngapain saya ada gurunya kalau
Saya tidak dapat dipintarkan oleh guru. Betul juga ya. Kok bisa gitu ya? Maksudnya begini loh. Koko kan dosen. Koko kan guru. Oke, kami dosen, kami guru, berupaya semaksimal mungkin, adik-adik, teman-teman, supaya kalian pintar. Ngapain aja sih tugas guru? Dia belajar, udah menguasai nih, misalkan Koko ngajar bahasa Inggris. I teach English, okay, so you can communicate with me in English. Jadi, Koko ngajar Inggris. Koko tuh mikir, gimana caranya ya ngajarin grammar misalnya. Atau ngajarin grammar, gimana caranya ngajarin tentang past tense. Itu pikir tuh gimana caranya. Terus bikin exercise-nya. Kalau sekarang kan guru-guru bikin PowerPoint-nya ya, ditampilkan di Zoom. Kami itu sudah berusaha. Kami sudah melakukan semua yang bisa kami lakukan untuk mengajari kalian. Ya. Oh, tapi enak kok. Guru cuma kasih PR. Ngasih PR juga guru harus periksa PR-nya kan. Tahu nggak? Guru itu sebelum ngasih tugas, dia mesti bikin tugasnya dulu. Kayak Koko nih di kampus, bikin soalnya. Bikin soal, Koko mesti bikin jawabannya. Terus Koko upload tuh ke internet. Nanti mahasiswa jawab di situ. Setelah jawab, Koko mesti konten. Capek juga. Nah, itu semua yang kami lakukan sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pendidik untuk mempintarkan kalian. Tapi kalau mahasiswanya atau kalau muridnya diajarin, apa sih itu guru ngoceh apa sih? Nah, tidak memperhatikan. Oh, sibuk di kelas main handphone. Dulu Koko sering nangkep tuh mahasiswa main Mobile Legends di kelas. Tak sita handphone. Tapi pulangin lagi. Nanti takut disuruh ganti, nggak sanggup bayar. Jadi dia nggak memperhatikan. Dia nggak bisa. Terus ngomongnya juga punya pengalaman begini. Ada mahasiswa begini. Dikasih tuh, udah dijelasin ya. Ya, ngerti. Ada pertanyaan nggak? Nggak. Giliran ulangan, jeblok. Ada yang males. Guru berusaha memintarkan murid berusaha mempintarkan dirinya. Gitu. Ya. Nah, contoh satu lagi begini deh, paling gampang. Siapa yang nggak bisa berenang? Siapa yang bisa berenang? Angkat tangan. Ya. Bisa nggak guru berenang bikin kamu pinter berenang? Enggak. Siapa yang bisa bikin kamu pinter berenang? Kamu. Diri Kalau sendiri. kamu cuma belajar teori, oke, berenang, tangan di atas, sebelah kiri, tengok ke mana ya? Lupa. Kalau tangan kanan gaya bebas, lihat ke kanan. Tangan kiri lihat ke kiri. Kakinya julurkan. Kalau cuma belajar di kelas, sampai tahun 3000, nggak bakalan kamu bisa berenang. Kamu mesti nyemplung ke kolam. Mencoba. Mudah-mudahan tidak mati tenggelam. Ya, sadu. Jadi tidak seorang pun yang dapat mensucikan orang lain. Dan ini disukai oleh orang-orang yang hidupnya memang sukses. Kenapa? Bagi mereka, hidup itu tanggung jawab saya. Nah, kita lihat bait berikutnya lagi, yang untuk urusan tentang spiritualitas. Baik, kita lihat berikutnya, halaman berikutnya tolong. Yes, Taniso. Taniso itu sejenis, saya antara nama orang atau bab bait buku ya. Nggak penting. Matt Calv ini nama penulis, dia nulis bukunya terbit tahun 2001, adanya di halaman 115. Di sini tertulis, apakah melafal nama Buddha akan membuat saya dilahirkan kembali di tanah suci atau mengirim saya ke neraka, saya tidak tahu. Maksudnya apa sih adik-adik? Begini. Di agama Buddha kita belajar tentang karma. Ya, ada karma hitam, ada karma putih. Nah, karma hitam itu juga dapat disebut sebagai karma buruk. Ada karma putih. Karma putih berarti karma yang baik. Gini loh, adik-adik.
kadang kamu nih jadi punya teman, ya, punya adik, punya kakak. Kamu baik sama dia. Terus kamu bilang, nanti setelah kehidupan berikutnya aku lahir di surga nggak sih ya kalau aku udah baik sama orang? Nah, itu nggak usah adik-adik pikirkan. Ya, kenapa? Karena yang penting adalah kita dalam hidup ini tuh berupaya terus berbuat yang baik, berbuat yang bajik. Nanti aku dapat apa kok, dapat berkah apa? Oh, itu lupakan adik-adik. Selama kita jadi orang hidupnya baik, pasti ada hal-hal baik juga yang terjadi sama diri kita. Karena dunia ini adil. Karma itu adil sekali. Ada satu cerita ya, ada satu orang di penjara ya, orang ini di buku Acan Bram nih, dia cerita begini, Acan Bram waktu masih muda tuh suka main-main ke penjara dia, memberikan pengajaran Dharma. Acan Bram, you tahu nggak? Apa kata Acan Bram? Saya sekarang di penjara, saya sebenarnya nggak salah loh. Saya tidak melakukan kejahatan ini loh, untuk yang sekarang. Ini narapidana ini narapidana profesional. Jadi udah sering di penjara dia. Oh ya? Iya, Acan Bram. Kali ini saya di penjara oleh sebuah kejahatan yang saya tidak pernah lakukan. Kata si narapidana. Halo? Ya. Pak, waktu kita 5 menit lagi. Oke, siap. Ya. Beres, terakhir. Nah, lalu Acan Bram manggut-manggut aja nih. Tapi si narapidana profesional ini lanjut ngomong. Dia bilang begini, tapi saya juga sering tidak di penjara karena kejahatan lain yang saya lakukan. Suara Koko putus. Ya, putus ya. Sinyal berantakan. Sekarang udah baik belum? Jadi si narapidananya bilang, ya ulang ya. Narapidananya bilang, tapi saya juga sering tidak ditangkap dan dipenjara oleh kejahatan yang lain. Jadi ini adil buat saya, kata si narapidana. Jadi ngerti nggak maksud ceritanya? Jadi dia melakukan kejahatan 1, 2, 3. Nggak ketangkep. Nggak dipenjara. Tapi sekarang dia dipenjara untuk perbuatan yang dia tidak lakukan. Nah, si narapidana profesional ini karena sudah mengerti agama Buddha, jadi bilang, ya saya menerima saya dipenjara sekarang. Nah, adik-adik, ini juga penting. Ya, di agama Buddha itu banyak sembayangnya, ya, banyak tradisinya. Ada baca nenfo, ada baca liamkeng, ada meditasi, ada ngondro, macam-macam cara praktik agama Buddha macam-macam ya. Kita nggak bicara sekarang. Nah, terus kata si Taniso ini, saya nggak tahu nih kalau saya baca nama Buddha lahir di surga atau neraka, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu kata dia, kalau saya tidak mempraktekkan apapun, saya pasti lahir di neraka. Jadi gini maksudnya adik-adik. Apakah kita, kamu, saya itu, kalau kita buat baik, ini pasti nggak sih lahir di surga? Kalau buat baik ya, kalau buat baik. Nggak tahu. Tapi yang pasti, kalau tidak berbuat baik, maka neraka siap menjemput. Nah, menurut yang di sini ya. Artinya begini, neraka jangan bayangin yang enggak ya adik-adik ya. Neraka itu gampang, bayangin saja kita dapat karma buruk. Ya. Kalau kita sering jelek-jelekin orang, adalah waktunya nanti kita akan menuai akibat dari perbuatan kita. Nah, inilah yang disebut sebagai karma. Nah, balik ke slide terakhir, kita lihat tanggung jawab itu 100% ya, adik-adik. Nah, di agama Buddha itu kita mengerti tentang konsep karma, tentang kebaikan kepada orang lain, makanya ingat, karma itu adalah tanggung jawab kita 100%. Oke, slide berikutnya. Yes, tinggal diklik aja. Iya. Nah, ingat ya, tanggung jawab itu 100%. Dan ini sangat cocok dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Buddha. Baik, waktu udah 1 jam ya. Nggak berasa ya. Semoga kalian semua happy. Ya, next slide please. Oke, itu piaraan saya. Dia bilang terima kasih karena sudah mengikuti.